Sobat Eljon, kembali lagi di Indonesia Business Forum, masih bersama saya Cynthia Sumarani. Nah, hari ini kita lanjut lagi nih pembahasannya mengenai strategic business survival during the pandemic COVID-19. Masih bersama Pak Beni Cuaca hari ini. Halo Pak Beni. Halo. Masih semangat nih ya Pak Beni ya? Selalu semangat, siang dan malam. Harus semangat. Nah, kita juga menemani sahabat Eljon di rumah yang pastinya dari tadi sudah mendengarkan ya bagaimana itu cara-cara survive di tengah pandemi COVID-19 ini. Tadi sudah macam-macam ya Pak Beni dibahas mengenai survival mode, kemudian cara mengubah positioning dari weakness ke strength ya Pak Beni. Nah, yang segmen kali ini mungkin kita ada melanjutkan lagi, temanya adalah mengenai cash flow sepertinya ya Pak Beni? Betul, Cynthia. Oke, silakan Pak Beni, boleh dilanjutkan. Oke. Pak John, Cynthia, teman-teman semuanya. Fokus kita di segmen ketiga itu adalah bagaimana membuat strategic positif cash flow. Hati-hati, mode ini fokusnya adalah bisnis apapun yang kita lakukan positif cash flow. Tidak boleh hanya berfokus kepada revenue saja. Tidak boleh hanya berfokus kepada margin saja. Fokusnya adalah positif cash flow. Nah, sekarang sering terkadang Cynthia ya, sahabat Eljon, sering orang bingung membedakan antara cash budgeting dengan cash flow. Cash budgeting itu Cynthia, poinnya adalah alokasi duit yang masuk dengan duit yang keluar supaya kamu punya dompetnya kamu itu tidak terjadi defisit. Itu adalah cash budgeting. Masuknya 100, masuknya 100, keluarnya jangan sampai lebih daripada 100. Itu cash budgeting, Cynthia. Clear ya? Clear. Nah, kalau cash flow, Cynthia, bagaimana kita bisa mendapatkan duit tadi, darah tadi, betul nggak ada nilai 100 rupiah tadi? Kalau nggak ada 100 rupiah tadi, berapapun Cynthia menggeser pembayaran terhadap vendor, terhadap pihak ketiga, tetap duitnya nggak ada, benar kan? Betul, ya. Nah, yang saya mau fokus sekarang ini adalah bagaimana cara kita menghitung cash flow tadi, 100 rupiah tadi. Bagaimana cara kita menghitung cash flow dari revenue, margin, dan segala macamnya. Sehingga kita punya cash flow itu ada, cukuplah untuk kita bertahan sampai berapa bulan ke depan. Ingat, strategi moving forward. Strategi moving forward tidak boleh strategi defensif, berdiam diri nggak boleh. Tetap harus gerak. Betul. Jadi harus ada gerakannya gitu ya, harus ada strategi yang membuat dia maju gitu ya, Pak Beni. Cynthia, kalau tubuh kita diamin aja selama 2 hari, 3 hari, nggak ada gerakan, apa yang terjadi? Betul. Badan semua sakit-sakit, lemes, nggak ada gairah, bener ya? Sama kayak perusahaan Cynthia. Kalau kita tidak moving forward, tetap dia akan lemas. Nah, sekarang, tapi moving forward yang berfokus kepada strategik positif cash flow. Tidak boleh strategi moving forward kita tidak berfokus kepada positif cash flow tadi. Itu berabe. Kita bergerak tapi tempat yang salah. Ini kita mau bergerak terhadap positif cash flow. Nah, formula cash flow Cynthia ada 3 komponen pendukung cash flow. Pertama, Cynthia, EBITDA. Bahasa kerennya di finance itu adalah EBITDA. Operating cash flow. Nah, operating cash flow ya. Bahasa simpelnya deh Pak Beni. Operating cash flow itu apa? Revenue kurangkan total cash cost. Dapatin tuh revenue kurangkan total cash flow gitu ya Pak. Total cash cost. Yang kedua adalah komponen pembentuk cash flow adalah capital spending. Yang ketiga adalah net working capital. Kita bahas satu persatu ya. Ada 3 ya Cynthia. Pertama adalah operating cash flow. Yang kedua adalah capital spending. Yang ketiga adalah net working capital. Nah, khusus di pandemi COVID-19 ini, treatmentnya hati-hati. Untuk yang kita bicara mengenai operating cash flow, revenue kurang cost. Nah, Cynthia, di momentum pandemi COVID-19 ini, saatnya lah kita melakukan yang namanya
evaluasi activity yang tidak memberikan value added, itu kita stop. Betul. Nah, kalau activity jadi nggak buang-buang waktu gitu ya? Betul, tidak buang waktu dan juga tidak buang biaya. Tidak buang biaya. Nah, good. Kenapa? Karena setiap activity pasti mengandung biaya, Cynthia. Nggak ada activity yang gratis. Benar kan? Nah, sekarang saatnya lah para business owner, sahabat John semuanya, melakukan review. Activity mana saja sih yang selama tidak memberikan value added, itu kita buang semua, Cynthia. Seluruh lemak-lemak jahat itu kita buang semuanya. Nah, sehingga bikin slim ya Pak Benny. Nah, good, setuju banget. Nah, setelah activity yang tadinya tidak memberikan value added tadi kita buang, maka kalau itu kita lakukan terus-menerus 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, akan membentuk habit baru di perusahaan kita. Habit baru adalah memfokuskan kepada activity yang value added. Nah, itu satu ya, supaya kita bisa melakukan cost efisiensi terhadap activity yang non value added tadi. Oke, satu. Yang kedua, kita bicara mengenai capital spending, belanja modal. Di era pandemi COVID-19 ini, saran saya, tergantung daripada subjek itu juga ya, saran saya stop pembelian capex, stop pembelian belanja modal saat ini di pandemi COVID-19 ini. Jangan kita melihat sesuatu peluang lalu kita beli capex, kita beli belanja modal, kita beli alat-alat, kita beli mesin. Jangan dulu saat ini. Stop dulu aja. Kalaupun kita butuhkan, saran saya kita sewa. Ya, untuk saat ini di pandemi COVID-19. Itu capital spending. Yang ketiga, networking capital. Nah, networking capital ini komponen pembentuknya Cynthia adalah piutang dengan utang. Nah, apa Pak? Boleh diulang? Boleh. Networking capital ada 2 variabel, piutang dan utang. Piutang dan utang, oke. Nah, di momentum COVID-19 inilah saatnya kita membersihkan seluruh outstanding piutang kita, seluruh piutang-piutang yang macet itu kita tagih dengan dasar ini loh, orang lagi COVID loh, ayo bayar semua piutang-piutang gua. Betul. Jadi kita harus lebih tegas, lebih keras terhadap piutang ini. Jangan dilonggarkan di era pandemi ini. Karena kita fokus adalah positive cash flow. Nah, yang kedua mengenai vendor, ya, mengenai vendor, kita harus bayar utang. Utang ini, Cynthia, kita juga harus bicara ke vendor, win-win solusi. Win-win solusi adalah win-win solusi tadi kita mau itu adalah bagaimana caranya kalau bisa TOP-nya tadi, jatuh tempo pembayaran kita punya utang ke vendor tadi, boleh nggak kita geser agak lama sedikit? 1 bulan lebih lama sedikit, boleh nggak itu kita lakukan? Nah, boleh nggak ke vendor kita, supplier kita kasih kita barang dulu? Nah, seiring dengan itu kita juga harus punya komitmen yang kuat. Pada saat kita ada duit, ya kita harus bayar. Jadi jangan sampai kita mencuri momentum ini untuk bersifat negatif terhadap kita punya collaborate dengan stakeholder-nya kita semua. Nggak boleh. Saat inilah kita harus melakukan empati, Cynthia. Empati terhadap seluruh stakeholder. Kita katakan kita ada duit, kalau enggak kita katakan enggak. Kamu bisa bantu saya atau enggak. Jadi bukan saatnya kita untuk lakukan bohong-bohongan, enggak ada. Enggak ada. Jadi kita harus punya yang namanya positive collaboration ke seluruh stakeholder kita. Oke. Jadi kita review 3 poin pembentuk cash flow. Pertama adalah operating cash flow, Cynthia. Operating cash flow tadi adalah cost-nya. Kalau bisa, Cynthia, yang tidak ada value added itu kita buang ya. Jangan ada cost activity yang banyak mengandung tidak ada nilai value added. Ngapain kita lakukan? Ya. Yang kedua, capital spending, beli aset. Jangan beli aset dulu. Ya. Yang ketiga, kita bicara networking capital. Apa itu networking capital? Kita mau bagaimana piutang kita lebih cepat kita dapetin, dengan utang kita mungkin kita minta molorkan 1 bulan. Tapi harus positive collaboration, tidak boleh menang sendiri. Ini kita harus sama-sama memikirkan collaborate untuk survive sama-sama. Tidak bisa di era pandemi ini, Cynthia, hanya mau survive sendiri-sendiri. Nggak akan bisa terwujud. Oke, itu dari sisi kita bicara strategic positive cash flow. Nah, setelah cash flow tadi ini kita lakukan terus-menerus, kita pelototin terus-menerus, sehingga dia bisa bertumbuh secara cash flow-nya, ya.
Itulah yang nantinya kita harus juga waspada dalam perhitungan tadi present value di segmen 2 itu adalah risiko yang sekarang muncul dalam kita berbisnis, Cynthia. Pak, semuanya risiko, Pak. Bukan semuanya risiko. Betul. Bukan semuanya risiko. Risiko itu selalu ada, ya. Risiko selalu ada. Tapi bagaimana kita bisa melihat, kita bisa mitigasi risiko tadi. Ibaratnya gini, Cynthia. Kalau keledai itu masuk lubang berapa kali, Cynthia? 1 kali. Kenapa? Keledai masuk lubang 1 kali, ya. Iya. Nah, kalau kita dalam berbisnis, janganlah masuk lubang berkali-kali. Betul. Nah, kalau kita sudah tahu itu lubang, ayo dong kita lakukan mitigasi risikonya. Bagaimana kita bisa membuat risiko tadi itu bisa termitigasi dan jangan risiko itu berulang kembali. Atau bahasa kerennya itu adalah permanent solution. Jadi solusi itu jangan solusi sebentar nanti berulang lagi, solusi sebentar nanti berulang lagi. Nggak bisa, harus ada permanent solution terhadap risiko tadi. Minimal kita kurangin lah impact terhadap bisnis kita tadi, risk factor tadi. Nah, jadi dengan poin tadi positive cash flow, kita fokus ke positive cash flow tadi, terus kita melihat risiko-risiko yang muncul saat ini. Nah, yang terakhir itu adalah kita melihat mengenai kita punya financing saat ini. Bagaimana kita punya berbisnis tadi ini, pendanaan perputaran tadi, ya. Nah, di sini poin terpenting adalah, Cynthia, faktor yang terpenting technical skill-nya itu adalah negosiasi, Cynthia. Negotiation skill. Negosiasi. Iya, negotiation skill-nya ya, Pak. Betul. Nah, negotiation skill. Tapi Pak, berbicara tentang negotiation skill-nya, kita tahan dulu karena kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya. Oke, Pak? Oke, sip. Oke, siap. Nah, itu yang sahabat Eljon, penjelasan dari Pak Benny Coaches sangat lengkap sekali ya tadi mengenai bagaimana positive cash flow. Tadi sudah dijelaskan dengan sangat-sangat lengkap sekali dan pastinya mudah dimengerti oleh sahabat Eljon semua. Nanti di segmen terakhir kita masih akan membahas mengenai bagaimana strategi bisnis survival during the COVID-19. Nanti akan kita lanjutkan lagi di segmen selanjutnya. Jadi buat para sahabat Eljon jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Business Forum. Hai sahabat Eljon, wah kayaknya seru banget nih nontonnya. Pasti kalian udah like dan subscribe dong. Nah sekarang saatnya kalian untuk bagi keseruan kalian ke teman-teman kalian dengan cara klik share button. Klik ya, klik ya.